Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Cara Komputer 99. Di video kali ini kita akan memperkenalkan isi dari sebuah CPU atau isi dari komputer ya, namun di bagian CPU-nya. Nah, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama itu ada power supply. Di manakah power supply? Power supply itu bagiannya di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Power supply, biasanya power supply itu di belakangnya ada kipasnya dan juga ada tempat colokan kabel power. Jadi pertama ke listrik ya, dari listrik itu colokannya langsung ke sini, ke tempat yang disediakan di power supply. Ini adalah power supply. Untuk fungsinya, power supply itu memiliki atau mengkonversi listrik dari arus AC menjadi DC, lalu membagikan sumber daya ke semua komponen-komponen komputer yang ada untuk saling berhubungan atau untuk menjadikan komponen itu berfungsi ya. Lalu ada motherboard. Motherboard itu yang warna ini, yang warna hijau lebar. Di setiap CPU pasti ada motherboardnya ya. Setiap CPU akan tertanam atau tertancap motherboard yang warna hijau seperti ini. Salah satu fungsi dari motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen yang ada di dalam CPU seperti RAM, CD atau DVD ROM, hard disk, SSD, dan berbagai port dan slot lainnya. Selanjutnya adalah CPU atau prosesor. Nah, CPU atau prosesor itu letaknya di bagian bawah sini ya. Nah ini adalah tempat CPU atau prosesor. Di bawahnya itu ada tipis. Jika kita lepas ini tuh ada di sini ada alat kotak ya, persegi. Itu adalah prosesor. Prosesor ini lebih dikenal sebagai otak komputer yang memiliki tugas melakukan kalkulasi atau perintah yang dijalankan oleh komputer. Nah, untuk mencegah overheat atau panas, biasanya prosesor ini ada kipasnya ya, atau pendingin seperti ini. Nah, ini adalah fungsinya itu untuk tidak atau mencegah agar prosesor tidak cepat panas atau overheat. Dimana jika ini terjadi cepat panas, maka bisa saja komputer akan mati atau ngeblank. Selanjutnya adalah chipset. Chipset itu seperti ini ya. Chipset itu fungsinya itu sebagai penghubung komunikasi antara CPU atau antara prosesor dengan komponen atau dengan RAM dan juga komponen lainnya. Jadi ini adalah chipsetnya ya. Selanjutnya ada juga baterai CMOS ya. Ini baterai CMOS seperti ini. Ini salah satu fungsinya untuk menyimpan pengaturan BIOS dan juga mengatur jam ya, atau menyimpan jam agar tidak berubah ketika kita matikan komputernya. Selanjutnya adalah hard disk. Hard disk itu di bagian bawah ya. Di sini tidak terlihat, kurang lebih di sini di bawah CD-ROM. Nah, hard disk itu nanti gambarnya saya kasih lihat aja di layar ya. Hard disk itu media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Nah, selain hard disk, ada juga seperti SSD ya saat ini, yang mungkin sudah wajib di setiap komputer itu SSD, karena SSD lebih memiliki kecepatan membaca dan menulis. Jadi ini lebih menghemat waktu pastinya. Lalu selanjutnya ada CD-ROM ya. Nah, seperti ini CD-ROM.
adalah CD-ROM, tertulis CD-ROM ya. DVD, di situsnya DVD ya, bukan CD. DVD RW. Nah ini pun saat ini sudah jarang ditemui ya, karena sudah maraknya sudah jarang menggunakan CD atau DVD, maka ini jarang digunakan. Tapi fungsinya itu untuk membaca dan menulis di sebuah kaset yang tipis, yang gepeng ya. Lalu ada juga, nah selanjutnya itu ada RAM. Oke, RAM. Nah RAM itu seperti ini ya, tipis dan lebar. RAM ini digunakan untuk penyimpanan namun sementara. Biasanya RAM untuk membuka game, membuka aplikasi itu sangat berfungsi RAM ya, sangat penting perannya. Semakin besar RAM kapasitasnya, semakin bagus. Saat ini RAM sudah ada yang sampai 8 GB ya, 16 GB. Dan ini adalah 2 GB. Selanjutnya ada kipas ya, atau pendingin. Nah, kipas seperti ini. Nah, salah satu fungsi kipas ini jika diletakkan di sini berarti sebagai pendingin di CPU atau di prosesor ya. Pendingin salah satu fungsinya untuk mendinginkan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja ya videonya. Mungkin sisanya tuh di bagian luar seperti ini ya. Nah, bagian seperti ini itu pot untuk audio ya, audio untuk mikrofon, untuk headset, kurang lebihnya. Nah kalau ini tuh untuk mouse dan keyboard zaman dulu ya. Di sini ada nih ya, ada gambar mouse-nya, ada gambar keyboardnya. Ini fungsinya untuk mouse dan keyboard. Sedangkan ini untuk jaringan RJ45 ya, jenisnya RJ45. Lalu ada pot-pot lainnya seperti untuk di ini, untuk di monitor. Ada juga USB, pot USB di sini udah 4 ya. Lalu ada juga bagian depan ada juga pot USB-nya. Oke teman-teman, itu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.